Halo guys, balik lagi di segmen Tech Talk di mana kita akan ngomongin teknologi yang baru, tren teknologi sama gadget dan hardware, baik itu laptop, PC gaming, macam-macam kita omongin di sini. Dan di program Tech Talk kali ini kita akan ngomongin sesuatu produk yang dari kardusnya sudah kelihatan ya buat sultan-sultan dan PC gaming dan orang yang bilang mending rakit PC aja. Nah, ini kita akan ngomongin salah satu benda terbaru dari MSI yaitu MSI GeForce RTX 5080 Expert. Jadi ini apa? Kalau udah lihat GeForce ada logo Nvidia-nya, harusnya sih udah tahu ini adalah kartu grafis atau VGA. Ini nih salah satu tren teknologi yang nggak ada habisnya tiap tahun. Kenapa? Karena VGA ini menjadi salah satu komponen paling penting di sebuah PC gaming, terutama untuk main game. Jadi orang-orang kan selama ini pengennya sebuah pengalaman game itu yang imersif, gambarnya makin bagus, makin real, frame rate-nya makin tinggi. Nah, kuncinya ada di apa? Bukan cuma prosesor, kuncinya ada di kartu grafis. Dan ini adalah satu seri yang tinggi, bukan tinggi ya, tapi ini salah satu yang tinggi dan mahal. Nanti kita sebut harganya, yaitu GeForce RTX 5080. Seperti apa barangnya? Ini kalau kotaknya gede harus sudah kelihatan ya seperti apa barangnya. Ini gua ambil dulu. Harus diseret barangnya. Nah, ini adalah MSI GeForce RTX 5080 seri Expert. Jadi kalau di labelnya sih Expert OC, Overclock Edition. Nah, ini udah dilihat sendiri barang kayak apa. Gede banget. Nah, inilah kartu grafis tuh kayak gini. Dan memang harus diakuin, dan kayaknya semua orang ngakuin sih, bahwa kayak nggak ada lagi deh momen di mana kartu grafis balik lagi ke ukuran yang ringkas banget. Karena mau nggak mau sekarang dengan spesifikasi yang paling tinggi, performa yang makin kencang dan buat gambar yang makin real, ukuran tuh makin gede karena harus ada sistem pendingin, chamber, cooling, base plate, dan dalam-dalam nilainya yang mau nggak mau artinya komponennya harus didesain dengan ukuran yang besar banget. Ini berat, ini sekitar beratnya 1,9 kilo, ngalah-ngalahin laptop ya, iya sih. Kemudian untuk kartu grafis ukuran saat ini tuh memang kalau disebutnya di kalangan hardware itu sudah 3 slot, jadi ukuran tuh gede banget. Nanti akan kasih lihat ketika kartu grafis ini dipasang kayak apa dan kalian pasti percaya bahwa ini tuh gede banget. Nah, ngomongin soal desain dari MSI GeForce RTX 5080 Expert sesuai dengan namanya di sini. Jadi kalau lihat itu desainnya itu sebenarnya tidak RGB-an, yaitu kalau kalangan gamer itu suka bilang RGB, sukanya nyala-nyala. Tapi sayangnya untuk kali ini MSI GeForce RTX 5080 Expert ini tidak ada RGB-nya sama sekali kalau dibilang. Lihat di belakangnya, di depannya. Jadi ini nggak ada RGB-nya, nggak ada lampu nyala-nyalanya nih. Tapi harus diakui desain ini mewah banget karena ini kayak ada dual tone antara warna emas sama silver kayaknya. Kemudian dia pakainya 2 kipas pendingin, beda sama yang lain yang mungkin yang lain ada yang 3 kipas pendingin dengan ukuran yang sama. Ini 2 kipas pendingin ukuran besar. Kemudian di sini pakainya kayak jaring-jaring gitu, kayak ala-ala apa ya? Bumper mobil sport ya kayak gini ya. Jadi ada semacam desain metalik kayak ada jaringnya gitu. Kemudian di bagian belakangnya polos aja GeForce RTX, tapi ada kipas pendinginnya gitu. Kemudian di sini ada PCIe udah untuk powernya. Jadi desainnya tuh bener-bener nggak kayak yang lain yang biasanya kan PCIe slotnya kan nonjol gitu, kelihatan ininya kayak komponen bagian dalamnya juga kelihatan, tapi ini ditutup banget full dan ini desainnya mewah banget gitu. Kemudian di bagian sampingnya kita lihat portnya sih sama kayak yang lain ya. Jadi ada DisplayPort 3, kemudian ada HDMI-nya 1. Nah, di situ kita lihat ini. Nah, itu dia. Ngomongin soal fiturnya ada apa aja sih? Oke. Kita lihat di contekannya, boxnya. Di sini disebutkan bahwa MSI GeForce RTX 5080 Expert punya fitur seperti DLSS 4, kemudian ray tracing pastinya, kemudian ada reflex dan ada studio. Nah, ini apa aja sih? Jadi kan ini memakai arsitektur dari Nvidia Blackwell yang baru. Kemudian ini punya VRAM-nya 16 GB LPDDR7. Oh, bukan LPDDR, GDDR7. Sorry, LPDDR itu untuk laptop. Ini GDDR7. Kemudian ada DLSS 4. Ini jadi teknologi semacam buat rendering yang paling baru dari Nvidia. Ray tracing tentunya nggak ketinggalan. Jadi fitur untuk membuat efek cahaya dan efek bayangan bikin sebuah animasi atau visual itu makin imersif. Reflex, ini untuk gamer-gamer e-sport udah tahu bahwa reflex itu adalah sebuah teknologi Nvidia di mana input dari mouse dan keyboard itu menjadi sangat responsif di CPU dan dibantu oleh GPU mereka membuat inputnya atau outputnya ke dalam game itu semakin jelas kelihatan. Jadi artinya klik langsung responsif di dalam gamenya gitu. Kemudian nggak ketinggalan Nvidia Studio, yaitu sekumpulan platform ekosistem dari Nvidia yang bisa dipakai oleh content creator.
Nah, ini ada fiturnya. Di sini disebutkan sistem teknologi namanya Flow Browser 2, yaitu sebuah sistem pendingin terbaru dari MSI di mana kipasnya itu dua. Di sini kipasnya dua dan desainnya itu kanan kiri. Jadi ini untuk menyedot angin untuk sistem pendingin ke dalam sini. Bagian tengahnya ini ada contact plate dengan GPU-nya, komponen di dalamnya. Kemudian ini juga untuk narik angin tapi untuk ke heatsink di dalamnya. Gitu, ini sistem pendingin terbaru di MSI. Kemudian ada apa lagi ya? Fiturnya kemudian ada Stormforce Fan di mana kipasnya itu terdiri 7 bilah dan berputar dengan tingkat kebisingan yang rendah. Nah, ini juga nanti akan kita coba. Jadi, si MSI mengklaim bahwa dengan sistem pendingin terbarunya ini, generasi kedua ini, dia punya tingkat kebisingan ketika bekerja itu sangat rendah, bahkan sekalipun di beban yang tinggi gitu. Jadi, ini akan kita coba ketika benchmark gaming dan benchmark yang lainnya, kita cek berapa sih tingkat kebisingannya. Dan kalau nggak salah sih kita sempat cek juga, kita udah cobain duluan sih di lab sebenarnya karena saking nggak sabarnya. Jadi tingkat kebisingan hanya 33 desibel itu dengan beban kerja penuh, artinya itu masih sangat rendah banget gitu. Nah, kali ini akan kita coba kartu grafis MSI GeForce RTX 5080 Expert buat main game. Nah, kita cobain dari 3 jenis benchmark game, yaitu ada Monster Hunter Wilds, ada juga benchmark dari Black Myth Wukong sama Cyberpunk 2077, dan ini hasilnya bisa kalian cek sendiri. Nah, nggak cuma buat main game, jadi kartu grafis MSI GeForce RTX 5080 Expert OC ini kita pakai juga buat bikin buat konten-konten kreator gitu kan. Jadi nggak cuman performanya kenceng buat ngegame, tapi buat bikin konten juga kenceng. Karena apa? Karena di sini ada teknologi seperti DLSS 4 sama multi frame generation, di mana teknologi ini bisa membuat sistem renderingnya menjadi lebih cepat, sama frame rate-nya juga bisa ditingkatin dari sebelumnya. Jadi multi frame generation tuh kayak ketika ada satu gambar satu frame, si NVIDIA ini akan secara otomatis membuat 3 frame lagi untuk dilipat gandakan. Artinya frame rate-nya lebih tinggi, nggak cuma buat main game, tapi buat editing kayak konten-konten animasi dan segala macamnya. Frame rate-nya jadi lebih mulus karena frame rate-nya jadi lebih tinggi. Itu. Kemudian untuk encoding juga ini makin canggih karena NVIDIA membawa sebuah teknologi dual encoding, di mana ini biasa banget dipakai sama para content creator profesional yang bisa mensupport konten-konten dari kamera-kamera profesional lainnya. Sebenarnya MSI GeForce RTX 5080 ini seri Expert ini sebenarnya oke banget performanya, tapi ada sedikit kekurangan yang memang kayaknya nggak bisa kita apa-apain lagi nih. Kartu grafis zaman sekarang tuh kan desainnya gede-gede, karena di sistem coolingnya vapor chambernya juga makin gede, dan mau nggak mau ya akhirnya dimensi dari kartu grafis ini gede banget. Mau nggak mau pun artinya untuk kalian atau pengguna PC gaming yang mau pakai kartu grafis ini harus menyiapkan casing yang ukurannya cukup gede gitu. Jadi kayak gini, cukup gede. Kemudian ada ruang yang agak lega, karena apa? Karena balik lagi ini untuk sistem pendinginannya. Jadi kalau kira-kira kalian mau upgrade juga pun harus dipertimbangkan apakah di rumah mungkin atau di kantor PC-nya sudah punya ukuran yang gede atau jajan masih kecil. Kalau kayak masih kecil sih kayaknya jangan dulu deh ya, karena harus disiapin dulu untuk ruang yang segede ini nih. Bayangin, ini tebel banget nih. Nah, itu tadi udah kita bahas soal desain, fitur, sama performanya. Nah, kira-kira udah nangkap belum nih apa kekurangan yang dimiliki dari kartu grafis MSI GeForce RTX 5080 Expert Overclock Edition? Jadi kekurangannya itu yang nggak lain adalah desainnya sendiri. Jadi bukan desainnya, tapi lebih kepada dimensinya. Ya, kartu grafis terkini, paling baru, emang udah mutlak, udah hukumnya kali ya, desainnya besar-besar. Jadi mau nggak mau, untuk kalian user yang mau pakai kartu grafis ini, ya tadi udah disebutkan kan, harus lihat dulu PC-nya, casingnya kalau bisa gede, karena itu buat airflow. Kemudian juga jangan lupa untuk cek PSU atau penyedia dayanya, power supply-nya, dayanya cukup apa enggak, karena emang ini harus diakuin, sebuah kartu grafis ukurannya besar, performanya juga besar, dan harganya ya dibilang mahal enggak, murah juga enggak sih. Jadi harganya sekitar 25 jutaan untuk sebuah kartu grafis yang besar ukurannya, performanya besar. Ya, itu tadi udah kita bahas kartu grafis MSI GeForce RTX 5080. Kalau gitu sampai jumpa lagi di episode Tech Talk selanjutnya. Buat yang ketinggalan bisa tonton lagi di YouTube-nya medcom.id atau Metro TV.